Pengertian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima, hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Oleh karena itu, pengertian perjanjian kredit tidak terbatas pada apa yang telah dijelaskan di atas, akan tetapi lebih luas lagi penafsirannya. Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok atau prinsipil yang bersifat real sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminannya adalah aksesorirnya. Isi kredit. Hal-hal yang dicantumkan dalam perjanjian kredit meliputi definisi serta istilah-istilah yang akan digunakan dalam perjanjian, jumlah dan batas waktu pinjaman, pembayaran kembali pinjaman atau repayment, hak si peminjam dan dendanya apabila debitur lalai membayar bunga terakhir, dicantumkan berbagai klausula seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut. Subjek dalam kredit. Berdasarkan pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak berdasarkan undang-undang tersebut di atas. Maka yang dimaksud kreditur adalah bank. Selanjutnya, jenis bank menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank umum menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dapat untuk mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Jaminan pada perjanjian kredit. Jaminan pada perjanjian kredit dibagi atas 3 macam. Yang pertama berdasarkan prinsip. Perjanjian kredit dibuat berdasarkan prinsip, karakter, kapasiti, kapital, kolateral, dan condition of economy yang merupakan unsur penting untuk menganalisis apakah calon debitur bisa mendapatkan kredit dari bank atau tidak. Fungsi jaminan ini antara lain adalah sebagai pengaman apabila di kemudian hari debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Pasal 1131 KUHP Perdata menyebutkan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dalam pasal 1132 KUH Perdata menjelaskan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutang padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antaranya para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Subjek dan objek kredit. Subjek hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang meningkatkan diri dalam hubungan hukum. Di dalam perjanjian kredit mencakup 2 pihak, yaitu pihak kreditor yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain, dan debitor yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjamkan uang, barang atau jasa. Dalam Undang-Undang Perbankan, objek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk uang. Pasal 1 butir angka 11 dan 12. Dengan demikian, dalam hukum Indonesia dewasa ini kredit perbankan objeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan, dan apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang, misalnya kredit pemilikan rumah atau kredit kendaraan bermotor, maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut. Kesimpulannya, dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Pada perjanjian kredit, bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan untuk mendebitor akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan, baik material maupun immaterial. Perjanjian kredit bank digolongkan kepada jenis perjanjian pokok. Perjanjian pokok yaitu perjanjian antara kreditur dan debitur yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada adanya perjanjian yang lain. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh bank, perlu adanya suatu jaminan. Hal ini dikarenakan kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaan
pelaksanaannya, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Pengertian dari hukum jaminan adalah perangkat hukum yang mengatur tentang jaminan dari pihak kreditur atau pihak ketiga untuk kepastian pelunasan piutang kreditur oleh pelaksanaan suatu prestasi. Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai hak untuk melunasi kredit yang diberikan kepada sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakatin.